Pemirsa, usai Taufik Hidayat ditangkap polisi karena menyiksa dan menyekap YTR, kini terbongkar berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan Taufik kepada keluarganya sendiri. Sementara itu penjaga kosan mengungkapkan kondisi YTR yang memprihatinkan ketika menyewa kosan di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dalam perbincangan di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terungkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, pernah menikah dan memiliki seorang anak. Namun usia pernikahan itu hanya bertahan 2 pekan karena sikap Taufik yang temperamental. Jadi ketika sama Teteh berpisah, bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani ya, sebagai laki-laki, helm sama sepatu. Bukan romantis, tapi ngamuk. Iya. Minta dilayani. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering Pak. Karena Cici ditanya ieu. Pernah Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu itu abdi itu nuju macul di Serang. lagi macul di di sawah. rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Oh, nah, inungna ya kene. Terus aya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi-nyanyi Oh, sok nyangu dahar eunana naon? Makan enggak ada apa-apanya terus? Nah, datang ke Sawah. Terus langsung mukul. bawa ngegebru tadi gebuk. Agak bro, untung saya ada teman macul 2 orang Ditolong. ditolong. Sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya, kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Saat ini lokasi kamar kosan Taufik masih diamankan oleh polisi untuk pengumpulan bukti tambahan. Penjaga kos mengungkapkan ketika Taufik hendak menyewa kamar kosan di tempat ini, korban YTR sudah dalam kondisi tidak sehat dan tidak bisa melihat. Udah dalam keadaan udah nggak sehat sih kayaknya, soalnya pakai masker, terus dia juga gak kesini. Bapak juga pas ada yang masuk ke parkiran tuh, ada yang kos kan masuk ke parkiran harus dibukakan dari dalam pintunya kan. Nah Bapak juga sama Bapak ditanya kan, Neng harus masuk dulu lah Neng gitu kan, itu si Anya lagi ngobrol dulu gitu kan, dia nggak nyaut. Nah akhirnya masuk ke dia di Papa, nggak respon lah isinya kan. Nah habis itu dia masuk ke kamar, di Papa sama si Topiknya. Nah akhirnya ke kos, nah ngejanjiin buku nikah, cuman udah selama 1 bulan tuh belum juga dia ngirimin buku nikahnya gitu kan. Sedangkan istri Topik kan sekarang lagi sakit, apalagi udah gak bisa lihat kalau misalnya ada apa-apa di kosan kan kasihan gitu kan. Nah jadi pas Bapak ngomong kayak gitu, si Topik itu malah merasa diusir gitu kan, awal mulanya kayak gitu. Penjaga kos mengungkap bahwa ketika Taufik memintanya untuk mengantarkan YTR yang sudah dalam kondisi parah ke rumah sakit, Taufik justru berlaku agresif hingga mengancam hendak membunuh penjaga kos. Anehnya pas sampai UGD juga dia tuh nggak mau nemenin ke dalam gitu kan, malah saya yang harus nemenin, harus ngakuin sebagai saudara. Awal mula pas nyampe ke rumah sakit Ujung Berung gitu kan. Di rumah sakit Ujung Berung, Aresa diminta mengaku sebagai saudara dari Taufik. Berarti posisi Taufik pada saat itu di mana? Dia malah nunggu di luar gitu, malah nelpon terus gimana keadaannya, udah ditangani belum, malah nanya-nanya gitu. Harusnya kan dia tuh masuk ke dalam kan, saya kan cuma nganter gitu kan. Ini malah dia nunggu di luar, saya yang harus menghadap ke pihak rumah sakit. Yang paling shock tuh kelihat keadaan si pasien gitu kan, udah mukanya hancur gitu kan, terus kepalanya penuh cairan gitu kan, kayak ngeluarin nanah kayak gitu. Jadi gini Pak, ini pasien tersebut kayaknya harus dirujuk Pak. Si Taufik pas datang tuh ke pihak rumah sakit Hasan Sadikin tuh marah-marah gitu kan ke pihak rumah sakit tuh gini, kalau misalnya pasien tersebut atau saudara saya nggak segera ditangani, saya akan lapor ke Kang Deddy Mulyadi. Bilangnya kayak gitu kan, saya juga jadi malu kan, padahal saya tuh masih di sana, masih di Hasan Sadikin, masih di rumah sakit gitu kan. Dia tuh di sini nyusul ke sini sama temannya, nenteng golok gitu kan. Habis nenteng golok ke sini tuh ngancam gini, kalau misalnya istri saya sampai mati, saya juga sama istri saya harus mati juga. Tim Liputan Metro TV.